Baik, pasien atas nama Fadila, umur 16 tahun ya. Bismillah. Assalamualaikum. Adek, bisa buka matanya? Baik, jadi pemeriksaan pada eye atau matanya adik normal, adik membuka mata secara spontan. Selanjutnya, adik Fadila tahu ini ada di mana? Di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Adik Fadila tahu kenapa bisa dibawa ke rumah sakit? Tadi jatuh dari sepeda waktu berangkat ke sekolah. Oh iya, ini hari apa? Senin Tanggal berapa? 30 Bulan berapa? November Baik, tahun berapa adik Fadila tahu? 2020. Baik, jadi tidak ada disorientasi waktu. Adik Fadila bisa menjawab dengan baik, dengan cara pengucapan yang jelas. Jadi mendapatkan poin yang sempurna juga pada verbalnya. Selanjutnya, adik Fadila saya minta coba angkat tangan kanannya. Baik, turunkan. Tangan kirinya. Baik, turunkan. Kaki kanannya bisa diangkat. Baik, turunkan. Kaki kirinya. Baik, bisa diturunkan. Jadi pada pemeriksaan motorik juga untuk pemeriksaan kesadaran ini, adik Fadila bisa melakukan semua yang saya perintahkan untuk dilakukan ya, seperti mengangkat tangan dan juga kakinya. Jadi penjumlahan dari ketiganya, baik itu dari matanya adik Fadila, eye, kemudian verbalnya, pengucapannya, berbicaranya, dan juga motoriknya itu semuanya sempurna. Jadi poinnya itu ada 15, maksudnya GCS-nya itu adik Fadila berada di tingkat kesadaran yang paling tinggi atau normal ya. Namanya Kompos Mentes. Kemudian selanjutnya adik Fadila bisa duduk. Baik, adik Fadila tidak merasa sakit ya? Baik, adik Fadila baik-baik saja. Jadi selanjutnya adik Fadila nanti bisa duduk di kursi. Kita akan melakukan pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan fungsi kortikal luhur. Adik Fadila bisa duduk. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Dr. Ana, dokter yang menjaga di rumah sakit ini, dan juga tadi telah melakukan pemeriksaan kesadaran pada adik Fadila, dan alhamdulillah adik Fadila tidak apa-apa ya. Baik, sebelumnya saya ingin meminta data yang lebih lanjut lagi. Adik Fadila alamatnya di mana? 2 ya. Baik, jadi adik Fadila sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fungsi kortikal luhur. Jadi di sini ada kata kortikal, maksudnya adalah korteks. Jadi otaknya adik Fadila itu ada strukturnya yang namanya korteks. Nah di sini kita mau nilai apakah ada kelainan pada korteksnya adik Fadila ataukah normal. Dan kita harap bersama-sama normal ya. Nah selama pemeriksaan mungkin saya akan memberikan beberapa instruksi kepada adik Fadila. Mungkin adik Fadila akan merasa kurang nyaman, tapi saya mohon kepada adik Fadila untuk bisa mengikutinya dengan baik, karena saya juga akan memberikan instruksi-instruksi yang sesuai dan digunakan untuk menilai fungsi korteks otak adik Fadila sendiri. Jadi apakah adik Fadila bersedia? Ya. Baik, jadi di sini kita akan memulai pemeriksaannya ya. Yang pertama, adik Fadila saya tanyakan dulu, adik Fadila tahu ini hari apa? Senin Baik, tanggal berapa? 30 Bulan apa? November Tahun berapa? 2020. Baik, sekarang kan kita ada di Makassar, adik Fadila. Adik Fadila tahu sekarang kita sedang musim apa? Hujan. Sedang musim hujan ya. Baik, selanjutnya adik Fadila tahu ini sekarang adik Fadila ada di mana? Di rumah sakit. Baik, kamar nomor berapa? 23. Iya, lantai berapa? Lantai 3. Lantai 3 ya. Kemudian adik Fadila tahu kita ada di kota mana? Makassar. Provinsi apa? Sulawesi Selatan. Baik, negara mana? Indonesia. Baik, adik Fadila bisa menjawab semuanya ya. Selanjutnya adik Fadila, saya meminta adik Fadila untuk mengulangi 3 kata yang saya sebutkan ya. Apel, meja, koin. Apel, meja, koin. Baik, adik Fadila bisa mengulanginya ya. Baik, kemudian adik Fadila di sini saya minta adik Fadila untuk mengikuti instruksi-instruksi yang saya berikan ya. Tunggu sebentar. Baik, jadi adik Fadila saya minta untuk menjawab pertanyaan saya ya. 100 dikurang 7 berapa? 97. 93. Oh baik, benar ya. Selanjutnya adik Fadila
tahu kata Wahyu, bisa adik Fadila eja, tapi bukan dari huruf pertama, dari huruf paling terakhir. U, Y, H, A, W. Baik, adik Fadila bisa ya. Selanjutnya adik Fadila, tadi kan saya sudah memberitahukan kepada adik Fadila 3 kata pada awal-awal tadi. Adik Fadila bisa mengulanginya? Apel, meja, koin. Baik, kemudian adik Fadila bisa mengulanginya dengan baik ya. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan lagi dari segi bahasa untuk fungsi korteksnya otaknya adik Fadila ya. Adik Fadila bisa ulangi kata yang saya sebutkan, namun tanpa bila. Namun tanpa bila. Oke, adik Fadila bisa mengulangi kata-kata yang saya ucapkan ya. Kemudian adik Fadila, saya meminta adik Fadila untuk mengambil kertas ini menggunakan tangan adik Fadila, lalu adik Fadila lipat 2 dan disimpan di lantai. Baik, jadi adik Fadila bisa mengikuti instruksi yang saya berikan dalam 1 kali ucapan. Berarti adik Fadila bisa mengingat dengan baik perkataan yang saya ucapkan tadi ya, berdasarkan instruksi yang saya berikan. Selanjutnya adik Fadila, saya meminta adik Fadila untuk membaca kata-kata yang tertulis di kertas ini. Kemudian adik Fadila setelah membacanya, adik Fadila melakukan hal sesuai yang diperintahkan pada tulisan ini ya. Adik Fadila mengerti kan? Pejamkanlah mata Anda. Baik, adik Fadila bisa ya. Selanjutnya adik Fadila saya meminta untuk menulis kata-kata yang saya berikan. Saya suka berjalan-jalan. Baik, jadi adik Fadila bisa menuliskan kata-kata kalimat yang saya berikan untuk adik Fadila tulis di kertas ya, sesuai dengan yang saya instruksikan. Jadi di sini tidak ada kelainan agrafia atau kelainan dalam menulis, dalam adik Fadila juga tidak ada kelainan berupa afasia atau gangguan pada berbicara. Jadi alhamdulillah normal. Selanjutnya adik Fadila, saya minta adik Fadila untuk mengikuti gambaran bentuk yang telah saya gambar. Adik Fadila saya minta untuk gambar di sini ya. Baik, tadi ikuti. Baik, terima kasih adik Fadila. Jadi dari keseluruhan pemeriksaan menunjukkan bahwa adik Fadila mendapatkan poin 30 karena adik Fadila bisa menjawab maupun melakukan semua yang saya instruksikan dengan baik dan benar. Jadi pada pemeriksaan kortikal luhur ini sudah selesai dan adik Fadila tidak menunjukkan adanya kelainan-kelainan atau gangguan pada fungsi-fungsi yang seharusnya diberikan dari struktur korteks pada otaknya adik Fadila ya. Selanjutnya adik Fadila, kita akan melakukan pemeriksaan sensorik. Jadi pada pemeriksaan sensorik ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan suhu, kemudian ada juga pemeriksaan nyeri superficial, nyeri dalam, dan saya akan meminta adik Fadila untuk menyebutkan bagian-bagian mana yang saya sebutkan seperti itu. Nah, mungkin pada saat pemeriksaan nanti adik Fadila akan merasa kurang nyaman karena instruksi-instruksi itu, dan juga saya akan melakukan penusukan ringan pada adik Fadila. Apakah adik Fadila bersedia? Ya. Adik Fadila bersedia ya. Baik, jadi saya minta adik Fadila bisa berbaring terlebih dahulu di ranjang tadi. Duduk terlebih dahulu. Saya tutup matanya dulu ya. Apakah adik Fadila masih bisa melihat ini angka berapa? Enggak ya? Baik, silakan berbaring. Baik, pertama adik Fadila, pada pemeriksaan sensorik ini saya akan menyentuh beberapa bagian dari anggota tubuh adik Fadila. Kemudian adik Fadila katakan apakah adik Fadila merasakannya atau tidak, ya? Mohon diluruskan saja
seperti ini. Ya. Apakah Adik Fadila merasakannya? Iya. Ini. Iya. Kemudian ini, apakah Adik Fadila merasakannya? Iya. Ini. Iya. Kemudian ini. Iya. Ini. Iya. Baik. Saya melangkah ke bagian anggota gerak bawah ya. Apakah Adik Fadila merasakannya? Iya. Ini. Iya. Ini. Iya. Ini. Iya. Baik. Kemudian apakah Adik Fadila merasakannya? Iya. Iya. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan hal yang sama, namun Adik Fadila bukan hanya mengatakan Adik Fadila merasakannya, tapi saya akan minta Adik Fadila memberitahukan di lokasi saya melakukan perabaannya. Ya. Ini saya melakukan perabaan di tangan mana? Kanan. Baik. Kemudian ini saya lakukan perabaan di mana? Kiri. Di pergelangan. Ya, baik. Kemudian ini saya melakukan perabaan di mana? Di punggung kaki kiri. Mohon besarkan suaranya. Kaki kiri. Baik. Kemudian ini Di kaki kanan. Telapak. telapak kaki kanan ya. Baik, jadi semuanya benar pada pemeriksaan sensorik 2 awal ini. Selanjutnya di Fadila saya akan melakukan pemeriksaan sensorik berupa nyeri superficial. Jadi di sini saya sudah memiliki jarum pentul dengan satu sisi yang memberikan rasa nyeri yang tajam dan salah satu sisinya yang memberikan sensasi nyeri lebih ke arah nyeri tumpul ya. Adik Fadila saya minta untuk menjawab apakah nyeri yang dirasakan ini, yang Adik Fadila rasakan ini berupa nyeri tajam seperti tertusuk, tersengat. Kemudian yang satunya apakah Adik Fadila merasakan nyeri berupa nyeri tumpul atau seperti nyeri tekan. Adik Fadila mengerti? Iya. Baik, silakan seperti tadi dulu posisinya. Saya coba dulu ya. Saya tusuk ya. Tajam. Dari tajam ya. Ya. Tumpul. Kemudian Tumpul. Tajam. baik, ini. Tumpul. Kemudian ini. Tajam. Baik, ini. Tumpul. Baik, jadi pada pemeriksaan nyeri superficial sudah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan pemeriksaan sensoris berupa pemeriksaan nyeri dalam. Antara ini dan ini, yang mana lebih terasa sakit? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Baik, selanjutnya yang pertama, yang kedua, Yang kedua. yang kedua juga ya. Baik, selanjutnya yang pertama, yang kedua, Yang pertama. pertama. Baik. Jadi pemeriksaan nyeri dalam juga sudah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan pemeriksaan sensoris berupa getaran. Jadi di sini saya sudah memiliki garpu talah. Kemudian nanti saya akan menggetarkannya dan memberikan pada beberapa bagian dari anggota tubuhnya Adik Fadila. Dan Adik Fadila katakan apabila Adik Fadila merasakan ada getaran atau tidak ya. Baik, Adik Fadila mengerti? Iya. Dirasakan? Iya. Dirasakan? Iya. Dirasakan? Iya. Dirasakan? Iya. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sensoris berupa perabaan terhadap perubahan posisi ya. Adik Fadila rasa tangannya berpindah? Iya. Tangan mana? Tangan kanan. Adik Fadila rasa ada anggota tubuhnya yang berpindah? Iya. Yang mana? Kaki kiri. Baik. Adik Fadila rasa ada anggota tubuhnya yang berpindah? Iya. Yang mana? Tangan kiri. Tangan kiri. Baik. Jadi Adik Fadila sudah benar ya. Kemudian untuk yang terakhir pada pemeriksaan sensoris saya akan melakukan pemeriksaan terhadap sensoris suhu. Nah, di sini saya sudah memiliki wadah yang berisi air panas dan juga air dingin, ya. Adik Fadila saya minta untuk merasakan ini air panas atau air dingin, baik?
Oke. Ini Adik Fadila air apa? Air dingin. Dingin. Kemudian ini Air panas. baik, air panas ya. Kemudian untuk bagian kakinya Adik Fadila, saya tekankan saja ya. Air apa? Dingin. Baik. Selanjutnya ini air apa? Air panas. Baik. Jadi Adik Fadila untuk pemeriksaan sensori sudah selesai. Adik Fadila bisa duduk. Saya buka penutup matanya ya. Baik, jadi Adik Fadila pemeriksaan sensori sudah selesai. Pada semua pemeriksaan menunjukkan Adik Fadila tidak menunjukkan adanya kerusakan atau gangguan pada fungsi sensori itu sendiri. Baik pada bagian anggota gerak atas dan juga gerak bawah itu alhamdulillah tidak ada masalah. Baik, selanjutnya Adik Fadila untuk pemeriksaan terakhir saya akan melakukan pemeriksaan berupa pemeriksaan dari keseimbangan atau koordinasi. Jadi di sini saya nanti akan meminta Adik Fadila untuk melakukan beberapa gerakan, menginstruksikan Adik Fadila untuk melakukan beberapa gerakan untuk menilai bagaimana keadaan dari koordinasi atau keseimbangan Adik Fadila itu sendiri. Jadi kan seperti kita ketahui, saya ingin sampaikan koordinasi atau keseimbangan Adik Fadila itu diatur oleh dua hal organ penting dalam tubuh kita Adik Fadila, yaitu cerebellum atau otak kecil dan juga pada bagian ada struktur di telinga tengah kita yang disebut dengan vestibularis. Nah, jadi jika memang ada gangguan pada struktur-struktur itu atau organ itu bisa saja menyebabkan gangguan pada keseimbangan Adik Fadila juga. Jadi di sini kita akan melakukan pemeriksaan. Nah, Adik Fadila mungkin nanti akan merasa kurang nyaman. Apakah Adik Fadila bersedia? Ya. Adik Fadila bersedia ya. Baik, di sini Adik Fadila. Pertama, Adik Fadila bisa berdiri. Pemeriksaan pertama dinamakan memberkes. Baik, Adik Fadila bisa berdiri di sini ya. Adik Fadila bisa rapatkan kakinya terlebih dahulu. Bisa di tengah sini. Ya. Maju-maju saja. Ya, rapatkan kakinya. Tegap-tegap. Luruskan tangannya. Baik, bisa dilebarkan kakinya sekarang. Dibuka selebar-lebarnya. Lebar bahu. Baik. Baik, bisa dirapatkan lagi. Baik, selanjutnya Adik Fadila kita akan melakukan pemeriksaan koordinasi berupa tandem walking. Jadi Adik Fadila, air matanya ditutup. Kemudian nanti Adik Fadila harus berjalan lurus, tapi saya buka terlebih dahulu. Tapi cara jalannya, setiap Adik Fadila melangkah, tumit Adik Fadila, tumit kaki yang satu itu berada di depan jari-jari kaki yang satu. Nanti ya, coba dicoba dulu sambil dibuka matanya. Saya lihat terlebih dahulu. Ya, baik. Bisa kembali. Seperti itu. Adik Fadila berjalan lurus ke sana, ya. Tapi dalam keadaan mata tertutup. Baik, bisa Adik Fadila coba tutup matanya. Pelan-pelan saja. Baik, bisa dibuka matanya. Ya, satu kali lagi ya. Bisa ditutup lagi matanya. Seperti tadi. Baik, Adik Fadila alhamdulillah bisa melakukannya dengan sangat baik ya, berjalan lurus dengan cara berjalan yang saya instruksikan. Selanjutnya Adik Fadila kita akan melakukan pemeriksaan finger to nose ya. Jadi Adik Fadila nanti menggunakan jari telunjuk menunjuk hidungnya Adik Fadila. Tapi terlebih dahulu Adik Fadila menyentuh jari saya ya. Adik Fadila mengerti? Baik. Baik, Adik Fadila bisa melakukannya. Alhamdulillah tidak ada masalah. Selanjutnya untuk pemeriksaan terakhir dari pemeriksaan koordinasi, Adik Fadila bisa seperti ini. Tutup. Baik. Supinasi, pronasi, buka, tutup. Baik, Adik Fadila bisa melakukannya dengan sangat baik. Nah, Adik Fadila bisa duduk. Baik Adik Fadila, jadi pada pemeriksaan koordinasi tadi
menunjukkan adik Fadila tidak ada masalah pada gangguan keseimbangan, yang menunjukkan berarti adik Fadila juga tidak ada masalah pada organ-organ yang berkaitan seperti otak kecil maupun organ vestibularis yang saya jelaskan tadi ya. Baik, dari pemeriksaan pertama sampai terakhir, alhamdulillah adik Fadila tidak mendapatkan masalah. Pada pemeriksaan GCS, adik Fadila mendapatkan poin 4, kemudian pada verbalnya 5 dan juga motoriknya 6, semuanya menunjukkan tanda-tanda yang baik, tidak ada masalah, normal. Kemudian pada pemeriksaan kortikal luhur juga, adik Fadila mendapatkan poin 30 karena bisa melakukan semua yang saya instruksikan dan menjawab dengan benar. Kemudian adik Fadila pada pemeriksaan sensoris juga tidak ada masalah, dan yang terakhir pada pemeriksaan koordinasi seperti yang saya katakan juga tidak ada masalah. Baik, jadi mungkin itu saja dari saya. Adik Fadila pemeriksaannya. Saya harap adik Fadila tetap menjaga kesehatan, berhati-hati, menjaga pola makan, tidur yang cukup, dan juga beribadah ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Adik Fadila. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.